Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi pelajaran akidah akhlak. Hari ini kita belajar bab 2, yaitu tentang kalimah thayyibah. Apakah di antara kalian sudah tahu apakah artinya kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah adalah kalimah yang baik untuk mengagungkan asma Allah. Mengucapkan kata-kata yang baik termasuk perbuatan terpuji. Mengucapkan kata-kata yang baik harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini Bu Guru akan membahas dan memberi contoh kalimah thayyibah. Yang pertama adalah basmalah. Yang kedua, hamdalah. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, tarji'. Selain dari keempat contoh kalimah thayyibah tadi, masih ada beberapa kalimah thayyibah yang lain. Contohnya, ta'awud, syahadatain, tasbih, takbir, tahlil, khauqalah, dan lain-lain. Basmalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengucapkan kalimah basmalah merupakan kebaikan orang yang mengucapkan basmalah. Apa? Pasti disayang oleh Allah. Selain itu, pekerjaan dan perbuatan yang kita awali dengan membaca basmalah, maka akan mendapat pahala dan keberkahan dari Allah. Pekerjaan yang kita lakukan akan dinilai ibadah. Maka dari itu, kita harus membiasakan setiap memulai suatu pekerjaan dengan membaca basmalah, agar supaya terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Selain itu, anak-anak, kita hindari berkata yang kotor. Karena kalau kalian mengucapkan kata-kata kotor, maka akan mendapatkan dosa. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bu Guru akan jelaskan tentang kalimah thayyibah yang kedua, yaitu hamdalah, atau yang biasa disebut juga dengan tahmid. Bunyinya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata hamdalah artinya pujian. Kalimah hamdalah adalah kalimah pujian. Artinya, segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang berhak memperoleh pujian. Allah yang Maha menciptakan yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah adalah baik. Allah menciptakan dunia dengan sempurna. Allah juga yang menciptakan alam semesta.
Contohnya, matahari, bulan, bintang, langit, bumi, dan lain-lain. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Dengan segala kelebihan manusia merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dan mengucapkan hamdalah. Anak-anakku sekalian, selain manfaat hamdalah yang di atas, berikut akan Bu Guru jelaskan waktu pengucapan kalimat hamdalah. Yang pertama, saat memperoleh nikmat. Misalnya, kita mendapatkan juara kelas, mengucapkan alhamdulillah. Misalkan, anak-anak mendapat rezeki ketika ulang tahun mendapat hadiah. Yang kedua, ketika berzikir sesudah sholat, yaitu membaca 33 kali bacaan hamdalah. Yang ketiga, ketika menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, ketika terhindar dari musibah. Yang kelima, saat kita bersin. Selain itu, kalimat hamdalah diucapkan ketika berdoa. Contohnya, ketika bangun tidur. Anak-anak tahu apa doanya ketika bangun tidur? Doa ketika bangun tidur yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Yang kedua, selesai makan atau minum. Doanya yaitu Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Yang ketiga, ketika kita mengenakan pakaian, doanya Alhamdulillahilladzi kasani hadha as-sawba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rizki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Yang terakhir, yaitu doa ketika keluar dari kamar mandi. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan segala penyakit dan menjadikan aku sehat. Adapun contoh kalimat thayyibah yang ketiga adalah kalimat tarji yang bunyinya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat tarji kita ucapkan ketika sedang
mendapat musibah atau ketika ada orang yang meninggal dunia. Kalimah thayyibah yang keempat adalah istighfar. Istighfar bunyinya adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, istighfar kita baca ketika melakukan kesalahan, atau bisa juga ketika kita berdoa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bu Guru telah memberikan 4 contoh kalimah thayyibah. Yang pertama tadi adalah basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga tarji, yang keempat adalah istighfar. Selamat belajar. Jangan lupa anak-anakku sekalian tetap jaga kebersihan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.